wudhu itu nawaitul wudhu'an itu lafal sunnah yang wajib ketika membasuh muka sambil niat saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Niat tempatnya di dalam hati, sama seperti cintamu saya di dalam hati. Curhat malah ya Allah, ya Allah. Hati dan gigi itu berlawanan ternyata. Niat itu kan seperti cinta di dalam hati, malah dilawan untuk. Pun saat ini acara inti adalah untuk. Mulai sambil berdahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rasulina. Mohon berdahar. Kali pengajaran. Takbiratul ihram harus Allahu Akbar. Nah, si dakep bersedekap ini sunnah. Maka macam-macam. Ada yang si dakepnya di perut, ada yang misalnya bapak ibu pas orang haji ada yang di dada, ada yang di samping, bahkan ada yang tidak sedekap. Allahu Akbar, itu ada. Itu sedekap. Beda-beda tidak apa-apa sama pokok. Yang penting takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu yang standar normal. Yang ketiga, rukun yang ketiga al-qiyamu alal qadiri fil fardi, berdiri untuk yang mampu. Dan saya bisa buatan mampu, buatan apa-apa. Yang mampu saya buatan mampu, buatan apa-apa sekali binara tegah. Misal gerah sakit buatan mampu, kali nopo, buatan mampu lenggah dikali berbaring tiduran. Berbaring pun buatan mampu isyarat. Isyarat saya oke. Menjumpai orang jamaah pun bukan sangat nomor pun, tapi artinya kesimpulan kita doakan si berbes ini kita tuntut naik sholat itu dituntut ambil isyarat mau hanya betul-betul sangat nomor bisa terus betul mampu berdiri Arabiku yang keempat adalah qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Ada perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dibaca keras, ada yang dibaca pelan. Ini betul nomor-nomor. Yang penting membaca Fatihah harus ada bismillahnya. Karena bismillah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Itu kan bismillah. Bismillahnya pelan, pelan. Alon. Bismillahnya. Kok tidak ada setelah Fatihah membaca surat-surat pendek yang kelima langsung ruku? Memang membaca surat-suratan pendek itu sunnah. Tapi ada aturannya juga. Aturannya setiap membaca suratan pendek itu urut. Misal salat maghrib rakaat pertama dan kedua yang kita baca suratan itu urut dari atas ke bawah. Walaupun di pola-pola itu tetap Kanjeng Nabi itu urutan. Misal rakaat pertama surat Atin, rakaat kedua di bawahnya Atin. Misal habis ijazah, kuliah, rakaat pertama Atin, rakaat kedua pun Ad-Duha. Kudu Ad-Duha ini, Ad-Duha itu di atas Atin, Ad-Duha urutannya ini. Rakaat pertama kok langsung Anas, kul a'udzu birabbil nas seperti itu. Rakaat kedua itu kita harus tahu, harus ngaji. Nah ini harus tahu ngaji. Terus beda, Mbah Kiai saya, Mbah Kiai Tarsino, Gus Iwan, nah ini sudah benar, sudah dari atas ke bawah urutannya. Ya, kalau pertama idajah, yang kedua bawahnya idajah. Nomor warna kabar ulhuruf. Mereka yang apa ya ulhuruf kedua, awal pertama milih bebas aman. Tidak ada urut-urutannya. Walaupun walaupun walak-balik yang salah, tapi yang urutannya dari atas ke keju mantan ini kan. Wah ini betul ya, betul ini. Insyaallah.
membaca Fatihah. Yang kelima ruku, yang keenam tumaninah. Bapak Ibu, pirsa sudah atas tumaninah. Tumaninah adalah berhenti sebentar. Jadi ketika ruku nuwun sewu, Allahu Akbar. Ampun langsung mau subhanallahil azim mandek. Mandeke napa ukurane? Mandeke kados maos subhanallah. Ketika ampun mau suratan meneh Allahu Akbar mandeke subhanallah. Kados maos subhanallah nggih. Nembe maos subhanallahil azim niku tumaninah berhenti sebentar mandek. Ukurannya napa kados membaca subhanallah tasbih. Niki naminipun tumaninah. Asabihu al-i'tidal asam itu yang ke-8. Yang ke-7 i'tidal. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dulu. Nek takbir kan Allahu Akbar gitu. Nek rukuk ya Allahu Akbar. Sujud takbir gantian Allahu Akbar gitu. Duduk dalam Allahu Akbar ini bergantian. Kenapa kok kata i'tidal sami Allahu liman hamidah bukan Allahu Akbar? Gini betul. Gini betul. Kita ingin apa niku? Ada kisahnya. Kisahnya ketika Rasulullah SAW mengimami sholat, sahabat Ali bin Abi Thalib niku mesti derek sholat jamaah. Suatu hari sahabat Ali derek sholat jamaah masjid, di depan niku ada seorang laki-laki tua melampai jalannya niku alon banget. Ali niku adabnya sangat tinggi, tidak mau nyelip. Boten buru nyelip si tiang sepuh wau. Akhirnya sampai masjid niku meh telat. Kanjeng Nabi pun ruku. Nah, kanten apa? Sahabat Ali nembe rawuh baru datang. Nekat menahan Rasulullah SAW sehingga sahabat Ali tetap ikut sholat jamaah. Maka kemudian Rasulullah mengetahui hal itu, kepada Rasulullah bangkit dari rukuk, berdiri dari rukuk, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Terus ketika i'tidal tidak Allahu Akbar tapi Sami Allahu liman hamidah. Itu yang ke-7. Yang ke-8 tumaninah saat i'tidal. Yang ke-9 sujud marota ini sebanyak 2 kali. Kok nek sholat tawadu kalau subuh kok ada kunut, berarti kunut itu sunnah. Sunnah bukan rukun tapi sunnah. Tidaklah pas buatan kunut buatan apa-apa. Tapi kalau misalnya dari makmum imamnya buatan kunut tetap mau kunut membaca doa kunut. Walaupun sakit-sakit aja buatan full. Ini mau misalnya Kanjeng Nabi kunut, mengapa Rasulullah waktu itu kunut karena bersedih, banyak terjadi masalah, sehingga Rasul pada waktu itu sholatnya dengan kunut. Nah, pemadzhab Syafi'i mengapa kok kita setiap subuh kunut? Karena manusia tempatnya sedih, masalahnya dan mau, maka setiap hari menurut pemadzhab Syafi'i boleh melaksanakan kunut. Maknanya seperti itu dasarnya. Agar kita mendapatkan Allahumma hdini fiman hadani wa afini fiman afaitan seluruh niku biar kita mendapatkan niku sujud 2 kali sujud. Kemudian tumaninah saat sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud namanya duduk iftiros. Kemudian tumaninah saat duduk iftiros. Kemudian rukun selanjutnya as-salisah asyara yang ke-13 adalah tasahud akhir. Nah, ini tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal berarti tidak ada, berarti sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dilalah. Misal imam sholat maghrib, kalau imami misal lupa tidak tahiyat awal, saya rakaat kedua langsung berdiri. Kalau sudah berdiri, imamnya sudah diingatkan kalau sudah berdiri. Ini tidak, duduk lagi tidak apa-apa. Karena apa? Karena tasahud awal itu adalah sunnah. Imamnya sudah berdiri, kadung berdiri, ya sudah makmumnya ikut berdiri. Tapi nanti harus mengganti dengan sujud sahwi, sujud karena lupa.
Kalau imamnya tidak, sudah berdiri Bu, ya, ibu beriman sudah di subhanallah, ya, ibu tetap ingin sesuai pendiriannya, tidak ikut imam. Kalau jamaah harus ikut imam walaupun salah, karena imam sudah kadung. Nah ibu, kalau bapak ibu kalau sholat sendiri harus memutuskan dari jamaah, namanya mufarokoh. Saya niat memutus dari jamaah, niat sholat sendiri. Ibu kok boleh? Silakan. Itu ada dua pilihan. Mau ikut dengan imam boleh, berarti harus sujud sahwi. Mau memutus juga boleh. Sekarang utama yang mana? Utama ikut imam. Atau utama ikut imam. Ya? Oh ya, sujud. Oh kalau sujud itu itidal. Sujud itu tangan dulu yang ke kanan atau lutut dulu, maksudnya bisa itu. Urutannya dari bawah ke atas. Bagi lutut dulu, tangan, baru jidal. Nah, bagaimana kalau lututnya sakit? Ya tangan dulu, nggak apa-apa. Itu kan kondisional ya. Jadi untuk nahan gini ya, nggak apa-apa. Kalau lututnya sakit, nggak apa-apa. Kondisional. Assalamualaikum. Pakaian ini ayam tajam. Tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir nanti saya sampaikan 5 rukun qauli. Bapak Ibu harus membaca ini nanti ini. Kemudian Arabinya yang ke-14 iku al-qunutu lungguh saat tasyahud akhir, namanya duduk tawaruk. Yang ke-15 adalah membaca sholawat, harus membaca sholawat. Membaca sholawat. Kemudian yang ke-16 salam, yang ke-17 adalah tertib, harus urut-urut. Bapak Ibu ada rukun namanya rukun fi'li. Fi'li itu rukun perbuatan. Takbir yang harus takbir gitu ya. Ada rukun namanya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dan harus kita dengar. Ada 5. Apa itu? 1, harus takbiratul ihram, harus Allahu Akbar. Ada takbiratul ihram harus terdengar, minimal terdengar telinga kita. Ini rukun qauli. Kalau rukun qauli tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Itu adalah takbiratul ihram, lafal takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini baru sama. Harus terdengar minimal kepala telinga sendiri. Yang kedua adalah harus membaca Al-Fatihah walaupun terdengar telinga sendiri, harus terdengar. Yang ketiga membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul saat tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat saat tahiyat akhir. Yang kelima harus salam, terutama salam yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Salam saat sholat ini tidak wajib dijawab. Yang ketiga ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu dijawab. Yang penting salam yang pertama. Imam, saya pernah ikut makmum, salamnya nggak sempurna, saya sholat lagi karena salamnya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamnya begini boyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terlihat sepele, tapi salah, tidak sah. Salamu bukan, harus ada assalamu. Mau assalamualaikum warahmatullahi boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, tapi a-nya harus jelas. Bapak Ibu kok dari makmum imamnya cuma assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak sah. Sholat lagi, harus sholat karena tidak sempurna. Walaupun hanya ketinggalan huruf alif, jadi tidak sembarangan. Harus punya ilmu. Tapi di mohon maaf, mau sholat ini buatan abis sekolah terus si paling komentar buatan ini.
Musola Pak saya memang tidak boleh ada jadwal piket imam, tidak boleh imam kok dipiket. Saya tidak boleh. Karena apa? Kalau ada yang bisa ngimami itu bukan berarti kita paling kita boleh. Kalau ada yang alim Qurannya, ilmu fikihnya itu yang dipakai. Kalau sama-sama ngalim Qurannya, ilmunya, dilihat yang kedua, nopo tua yang mana. Yang ketiga mukimnya lebih dulu yang mana. Terus misal dulu lebih bodoh, langsung sepuh langsung tapi bahaya saya dorong dulu loh, apa boleh buat santri manut bahayai, katanya itu dengan mau santri manut bahayai. Guys, musola ini buatan ada sing paling pintar buatan ada jadi saling niku mawon. Terus orang ada ilmunya, ilmu imamnya ada, harus Qurannya tahu, bacaannya benar. Dan jamaah ini luar biasa. Kalau imamnya satu sah, menurut saya jamaahnya tidak ada yang sah, semua jadi sah karena yang menanggung oleh imam. Imamnya tidak sah, misal jamaahnya nggak sah semua, tapi ada salah satu jamaah saja yang sah. Jadi sah semua, Bu. Imamnya sholatnya jadi sah, makmum yang lain juga jadi sah. Saat jamaah imamnya nggak sah, makmumnya nggak ada yang sah, dihitung kumpulnya, tetap sah karena nopo berjamaahnya, dihitung pahala berjamaahnya. Jadi untuknya orang jamaah pun sah nopo sah tetap amsal dan jarak. Ganjarannya pinter derajat 27 derajat, tingkat 1 sampai 20. Tingkat 1 ke tingkat 2 ganjarannya 500 tahun. Tingkat 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun sampai tingkat 27. Masya Allah, apalagi bisa jamaah berumur seperti ini di musola atau di masjid. Apa bedanya musola dan masjid? Sama-sama musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Jadi ini kan di musola dan di masjid sami mawon boleh. Nah, kalau tadi ikut itikaf di masjid di musola boleh. Bahkan kalau corona itikaf di rumah, kalau saya di rumah ada musolanya. Zaman COVID ini boleh, sama saja. Gitu, jadi salah sami. Musola dan masjid kan di rumah. Maka eman-eman kalau tidak jamaah, karena 27 derajat tiap tingkat derajat Pak Jadi ganjarannya 500 tahun, Masya Allah, gede banget, ini besar sekali, Masya Allah pahalanya. Ini kok, ini monggo ibu, aku assalam, ini, ini. Oke, imamnya jelas ibu pidangan mendengar salamnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tapi membacanya assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, langkahnya apakah harus memutus dari imam atau sholat lagi? Dan ibu, salam itu sudah paling akhir. Beda dengan tahiyat lupa rakaat sholat. Nah, berarti ibu ketika salam itu sudah selesai. Ibu harus mengulang lagi kalau imamnya. Karena itu sudah finish gitu aja. Beda dengan konteks yang tadi ketika tahiyat awal ibu lupa ibu boleh memutus, masih punya rakaat untuk sholat lagi gitu. Itu imamnya melanjutkan berdiri, ibu tetap duduk. Ibu tapi harus mufarokoh, memutus dari jamaah karena masih ada rakaatnya. Beda dengan salam sudah selesai ya. Sudah selesai, berarti ibu kan ngatut imam ya. Imamnya salah ya. Ibu harus nanti yang tahu sholat lagi. Sama bapak-bapak sholat Jumat khotibnya tidak sholawat ya. Tidak sah karena sholawat bagian dari wasiat takwa, bagian dari khutbah, rukun khutbah. Dan 2 rakaat khutbah itu mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Maka saya juga pernah ya, ikut sholat Jumat kok khotibnya tidak sholawat, nah akhirnya saya tetap zuhur. Nah itu Allah.
Ya itu benar kalau ya tetap insya Allah ada itu hitungannya lah maksudnya itu ya harus benar ya kalau nanti kan sudah makmum ya nanti sudah makmum nanti itu doa sudah benar Bismillah alam itu urusan itu tapi tetap ada saya kira dari itu ya Allah kalau lagi hilang Banjaran itu hilang gara-gara imamnya salah itu jadi imam itu harus banyak ngaji juga itu harus belajar juga gitu buat nonton balik bapak ibu bisa gitu bisa jadi nonton balik satu lagi masih 11 menit ya bapak ibu suratnya nggak harus sebaiknya bukan harus sebaiknya afdolnya berikut tidak semua orang ada urutannya nggak apa-apa benar apa-apa tapi sekarang ibu sudah tahu kan sudah tahu ilmunya nanti ibu mulai belajar urutannya tapi minimal berarti kalau rokaat pertama misal al-hakumut takasur rokaat kedua di bawahnya boleh alam taro, boleh al-mamun ya kulhu kata Pak Syed aman itu cuma ini ikut itibaknya Rasulullah SAW walaupun itu sunnah jadi bukan harus tapi sebaiknya bahasanya sebaiknya bukan harus dan saya tutup dengan ada sahabat Nabi senangnya sholatnya kulhu rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu terus sahabat itu mangkel kok kulhu terus ngadu tentang Nabi ya Rasulullah itu sahabat itu kalau imamnya kulhu terus sahabat ini genting dari sahabat sing imamnya itu apa jawab Rasulullah dia akan bersama dengan surat yang dia cintai besok di surga terus tetap dijunjung dengan Rasulullah bukan disalahkan tidak apa-apa tapi di variasi hati-hati kalau nek nyewa itu sederek masjid-masjid umum, masjid Muhammadiyah, masjid PKS di rokaatnya ayat-ayat pilihan ayat rupiah jadi ibadat ayat-ayat rupiah di kapal mau butuh kapal lurahan bantu gue makanya ada pertanyaan disambung bagi sakit kali nanti mungkin ada pertanyaan yang tapi bisa boleh besok kita bahas tentang niat dan sebagainya besok malam adalah malam satu suro samping awas benjang pada masar belum masar insya Allah imami sholat memperiki dan asar kalau cemaus doa akhir tahun yang selalu mirunggan memperikut imami sholat masar memperiki yang tidak ada kepentingan atau masih bekerja yang dulu dibaca saat sempatnya boleh di sekolah di rumah ataupun dimanapun setelah asar baca doa akhir tahun doanya seperti apa ditutupnya tadi sudah kirim di grup ada doa di grup ada doanya dibaca nanti pada maghrib kita baca doa awal tahun Bapak Ibu karena saya ada yasinan teman Pak Haji Parman Bapak Ibu nanti mandiri wiridannya apa setelah maghrib membaca Sallallahu Alaihi Muhammad 313 Sallallahu Alaihi Muhammad 313 ditambah ayat kursi 7 kali Sallallahu Alaihi Muhammad 313 ayat kursi 7 kali dibaca pada maghrib sampai isya waktunya itu dan setelah itu fadilahnya apa? Insya Allah diberi perlindungan Insya Allah panitia rezeki ingkang lancar barokah selama setahun dan bisa pakai mujahadah naos kali tafakulan minum susu putih pun bisa tempat jaya diri sedang susu putih langsung dieksekusi Pak Takmir Bu Takmir ginjal double ngomong double tujuan susu putih salam-salam matur nuwun selawat ngapunten kita akhiri dengan baca surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh